Lu pernah gak sih liat member keluarga lo kayak kalau lo seangkatan lo kayaknya nggak mau main deh ya, kayak gitu gitulah, gue nggak akan mau main. Dan COVID itu juga bikin gue reflektif ya, apalagi momen-momen menunggu hasil pada saat rapid swab gitu. Itu 10 menit yang bikin gue mengenang 2 minggu terakhir gue ngapain aja, kayak ya ampun itu orang yang gak kenal namanya gue pegang-pegang, aduh ngapain gue tuh langsung, aduh jangan-jangan itu orang gak kenal ngapain. Itu gue reflektif banget, gue belum pernah reflektif seperti itu selain rapid swab. Dan yang terakhir, I think ini mungkin ujian gitu ya, ujian dari yang kuasa gitu untuk kita jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Ini mungkin azab dari banyaknya kebahagiaan palsu yang diposting di Instagram. Makanya orang sekarang diuji untuk di rumah aja, gimana untuk mentes kebenaran apakah kebahagiaannya sama seperti yang diposting di sosial media. Sobat Gil Dokter, kita kembali lagi pada episode kali ini konsul santai bersama saya Dr. Vito Damai, dan kali ini tadi kita sudah lihat penampilan dari Adrian Kalbi. Wah, ini panggilan akrabnya pasti lo pada tahu semua dong. Ini Bapak Podcast Indonesia yang walaupun dia sendiri nggak mau disebut demikian. Iya, itulah orang rendah hati lain. Bro, gimana nih sekarang di masa sekarang ini, maksudnya banyak orang yang mungkin sekarang bagi komedian juga suatu hal yang nggak bisa bikin ketawa terlalu banyak sekarang. Tapi apa yang lo dan teman-teman lakukan? Ya nggak ada ya, selain ngumpulin materi, ya kan karena event hilang kan. Paling kita ya berusaha, ya donasi ada, terus belajar adaptasi dengan teknologi. Gue juga bukan orang yang akrab gitu dengan teknologi, jadi susah gitu adjustmentnya. Apa ya, sisanya nggak ada, sisanya development aja tuh, development, nulis ini nulis itu, tapi nggak ada eksekusinya. Lu tulis ini, tulis itu, maksudnya lo tetap menumpahkan ide-ide lu kan. Ya. Dan maksudnya gue juga tahu bahwa lo di Twitter pun lo tetap aktif. Ya menurut gue salah satu edukasi new normal yang lain dari yang lain gitu, maksudnya out of the box aja menurut gue sih. Dan yang perlu gue apresiasi, komika dan komedian adalah salah satu pekerja seni dan rakyat bagian dari masyarakat Indonesia yang gue belum pernah sih dengar mereka protes gitu. Maksudnya kayak, gimana nih nasib gue nih? Padahal gue tahu kalian yang paling suffer kan, iya nggak sih? Maksud gue ya kan? Dan kalau lo tahu, kalau tiap kali bikin acara edukasi ataupun apa event-event yang webinar gitu misalnya, nggak jarang gue dengan cerita teman gue nih diminta, tolong ya bantu aja gitu. Lo nggak sadar mereka juga perlu dibantu bos gitu kan? Nah itu dia menurut gue, ini yang perlu orang tahu juga supaya mereka lebih appreciate bahwa ada orang yang memang sebenarnya layak mendapatkan bantuan dan penghargaan lah. Bukan bantuan deh, penghargaan menurut gue, ya nggak sih? Yeah. That's actually really funny loh. That's a good observation. Gue juga nggak salah. Iya bener ya, nggak ada komedian. Gue jadi lagi mikir, kalau ada komedian, tolonglah bantu saya berikan donasi aja deh. Langsung nggak lucu lagi kayaknya. Iya. Maksud gue real loh, maksudnya. Jadi maksudnya lo adalah orang-orang yang menurut gue sekarang ini, zaman sekarang apalagi dokter-dokter aja ya kita agak stres juga. Maksudnya karena ya itulah kita ngomongin soal virus itu kayak maksudnya tiap hari diomongin orang, kita menghadapi langsung pasiennya, dan gue juga terus terang nggak mau ngomong itu di rumah, padahal istri gue dokter juga gitu, maksudnya gue nggak pernah ngomongin itu karena aduh bosan banget gitu, maksudnya di press kita juga besok ke rumah sakit, kayak ntar sore nih gue ke rumah sakit lagi, pasti gue ketemu lagi nih orang-orang. Nah, it means kita perlu komedian yang untuk merilis kita, dan itu kan orang selalu bilang gini, jangan stres, karena stres itu imunitas turun, ya kan? Nah, lawan stres apa coba? Lawan stres kan komedi lah, berarti komedi itu penting untuk mengatasi pandemi, ya nggak? Ya mestinya daripada dituangkan untuk beli gelang antivirus, boleh didonasikan ke komedian-komedian. Bener. Ditempatkan di beberapa kayak posko gitu ya. Berarti kan untuk meningkatkan imunitas lu butuh ketawa. It means lu butuh komedian, men. Coba mudah-mudahan nih ada yang dengar. Kalau lu nggak yakin siapa yang dengar, lu tolong dulu mention juga orang-orang yang mungkin bisa dengar ini ya. Institusi pemerintah mungkin mereka, supaya mereka lebih memakai komedian ini. So, ini sekarang kultur kali kerja. Itu pertama kalinya komedian akrab dengan pemerintah tuh. Gak ada kritik-kritik lagi. Support. Iya, tapi gue yakin kok seharusnya memang komedian ini menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi. Itu menurut gue ya, ini gue sebagai seorang dokter, menurut gue gitu. Bagus. Nah, sekarang gue concern akan mungkin kehidupan komedian sekarang. Gue nggak ngerti, maksudnya dulu itu identiknya teman-teman gue tuh yang kerja seni itu biasanya tuh identiknya dengan begadang. Ya. Terus lu lupa makan, ya terus lu misalkan ya mungkin nggak jarang yang agak malas gerak karena lu berkecimpung dengan pikiran lu kan. Nah maksudnya kalau lu sendiri maksudnya dengan adanya pandemi sekarang, maksudnya ada yang berubah nggak sih dari pola hidup lu gitu? Ya berubah lah pasti, karena
apa namanya, jam tidur pasti nggak teratur kan. Iya. Siang jadi malam, malam jadi siang karena semuanya nggak ada yang kerja dan segala macam. Gue kebetulan masih ke kantor gitu. Dulu ada rutinitas ya, sekarang rutinitasnya keganggu jadi berubah. Ya kita senang banget interaction dengan orang gitu, either live atau sekedar untuk bertukar pikiran gitu, atau observation lah. Buat kita penting banget observation. Itu semua nggak ada, ya udah semua stres. Kayaknya ngandelin kebanyakan cuma imajinasi di kepala tuh nggak baik juga gitu. It's not a good creative process gitu. Iya, takutnya Ada nanti. anxious, Iya. ada itu bisa sampai panic attack, bisa sampai ini gitu-gitu sih. Iya, dan kadang-kadang maksudnya ya mungkin kalau lo terlalu banyak nggak tertumpahkan keluar, lo bermain di pikiran lo sendiri, Iya. lama-lama lo ketawa sendiri, lo bingung kan nanti Iya, jadinya iya, apa iya, tuh? iya, iya. Karena kan komedi sama tragedi tuh deket sebenarnya. Oh, iya, iya. So if you cannot, kalau kita nggak keluar dari tragedinya dan jadi itu komedi ya, kalau cuma tragedi doang yang muter-muter sih very depressing sih. Iya, benar. Apalagi sekarang kalau misalkan namanya kita ngomong soal stres, soal apa yang kita pikirkan, begadang dan lain-lain, itu hubungan juga misalkan penyakit pencernaan ya. Orang kadang-kadang bilang Ya. kenapa ya sakit mah tuh kayak menjadi keluhan banyak orang gitu menurut gue. Pekerja seni juga sama kayak gitu juga. Ya memang sih tiap kali gue kalau bilang sama teman gue kayak lo mesti makan teratur bro gitu. Itu kayaknya ya susah gitu, nggak tahu kenapa gitu, sulit aja gitu. Ya memang mungkin itu bagian dari ya, cuman menurut lo setuju nggak bahwa lo harus sebagai komedian, sebagai pekerja seni lo harus sehat juga gitu pasti kan? Ya iyalah harus sehat, nggak ada yang nggak harus sehat gitu. Ya I think ya sesak napas sama mah lah itu yang yang closely related sama stres tuh gitu. Nah, sempat beberapa kali kemarin itu kan kayak beberapa teman gue kan dia check up jantung gitu ya. Kan gue dokter jantung, jadi mereka suka nanya gitu, Fit gue mau check up nih kayaknya, soalnya maksudnya mereka ya berapa mungkin udah mulai berumur juga kan, udah 40, nyentuh 40 tuh mereka kayak udah mulai khawatir gitu. Apalagi kalau baca berita kayak, oh siapa nih, ini komedian ini serangan jantung gitu kan. Itu kan ujungnya aja. Awal tuh sebenarnya kalau orang hipertensi, tekanan darah tinggi, orang kolesterol, mungkin kalau dia makan sembarangan, atau mungkin dia sering begadang itu bikin orang kan darah tinggi gitu sebenarnya. Karena lo tuh kayak harusnya lo bangun, lo tidur. Tapi ketika lo mestinya lo tidur, tensi lo harus turun, lo bangun, Iya, jadi iya. lo tinggi terus tensinya. Iya. Jadi akhirnya tubuh lo pintar sebenarnya. Tubuh lo tuh kayak akhirnya bikin, udah lo tensi tinggi terus aja deh. Karena lo selalu siap terus gitu kayaknya. Nah karena itu akhirnya orang banyak kejadian ketika dia sudah mulai umur 40-an ke atas, 50 tahun ke atas, kan komedian kan beberapa yang ada yang punya penyakit jantung akhirnya. Padahal awalnya itu. Gue ini personal. gue tuh cari comfort di makan. Jadi kalau gue stres gue pengennya makan. Gue nggak makan karena gue pengen makan. Masuk Tapi akal. problemnya adalah gue tuh asam urat. Jadi source comfort gue sekarang gue harus watch out karena kalau nggak Iya. ya udah gitu. Nah tiba-tiba engkel gue bengkak lah, jari gue kaku. Kenapa jari gue kaku? Iya, kalau dijadiin materi kayaknya nggak gimana gitu ya, nggak Ini banget gara-gara gitu. COVID nih. Sebelum COVID gue nggak ada keluhan. Ya ada sih, tapi kayak oh ya gue bisa olahraga, gue bisa ini, tapi sekarang ya udah nggak bisa gitu. Tapi lu bagus juga nih, karena lu bisa menemukan sesuatu yang jadi rilis stres lo. Ya. Kan ketika lu rilis stres itu kan sebenarnya otak lu tuh punya kayak pusat kesenangan gitu. Ya. Nah, itu dopamin gitu. Nah itu sebenarnya apa aja? Kayak ada orang yang ngerokok misalnya. Sebenarnya kalau ngerokok dia gantiin sama makan, misalnya kan makanya orang jadi banyak makan karena dia berhenti merokok misalnya gitu. Ya. Sebenarnya itu sama sih, pusat menyentuh titik kesenangan itu sama sebenarnya Ya, titik ya. itunya. Nah itu dia makanya kadang-kadang kan ya orang karena nggak tahu ya udah gitu. Padahal menurut gua ya lo harus sehat bro, karena banyak yang butuh lo. Iya. Gue 9 tahun tinju gitu dan itu juga salah satu yang gue ini karena nggak bisa kalau Lo tinju 9 Iya. tahun, lo olahraga tinju. Iya. Wah gila, pantesan dia pintar bikin punchline ya. bagus ya dokter, bagus. Kayak bisa ini cross ini. Aduh, diterima nih. Aduh, ini kehormatan banget ya gila. Orang Ya tapi gue nggak bisa gue dulu berusaha gitu ngandelin mood banget, kerja konsisten ngandelin mood. As you grow older ya, lo nggak bisa sih. Lo kalau cuma ngandelin nungguin mood lo bagus, lo nggak bisa apa-apa. Jadi lo harus paksa itu. Jadi ya kalau lo nggak mau ini ya lo olahraga gitu, lo bawa lari aja gitu sampai endorfinnya kick in baru Oke, cool. oke, lu normal lagi nih gitu. Tapi kan semua itu sekarang nggak ada, lu di take away dari lu dan itu berat sih. Iya. Tapi satu tadi yang gua anggap poin lo bagus itu sebenarnya ya ini buat orang juga, karena buat gua bagus menurut gua ya adalah bahwa katanya Bro Adri ini katanya gini, maksudnya lo kalaupun ketika lo lagi nggak mood lo paksain untuk Iya. melakukan itu kan. Maksudnya it means even
kalau tadi lu bilang bahwa ini salah satu bagian yang lu senang sebenarnya kan adalah lu emang joke lu senang, lu komedinya lu senang. Tapi kan ada kalanya lu juga burn out juga, mungkin lu agak nggak mood, tapi lu tetap melakukan itu gitu. Harus dipaksa dari itu karena it gets so easy gitu untuk kita jadi anxious terutama orang-orang yang kreatif ya, karena imajinasinya tuh kan limitless ya. Iya. Nah, dan itu sering banget jadi overwhelming pasti. Overwhelming kalau emang nggak di-reduce dengan lu gerak badan dan segala macam, lu cuma diem doang tuh nggak. Nah sekarang gantinya tinju apa lo? Ya nggak, ya kalau tinju gue masih ada seminggu sekali kayak manggil ke kantor, tapi gue nggak ke gym, nggak Oh iya, karena suasana kan sekarang emang nggak bisa sih. Private. Ya udah itu doang, tapi gue nggak as intense dulu. Iya, emang sekarang nggak mungkin juga sih sekarang. Mungkin gue nggak kayak jogging di luar, gue nggak gitu berani. Iya, sekarang memang jangan sih. Sebagian kan memang di dalam rumah kalau bisa ya. Tapi maksudnya berarti di luar dari kondisi sekarang pandemi ini, berarti emang lo mikir bahwa gerak badan itu juga bantu untuk tetap kreatif karena it means your mood elevated gitu ya maksudnya ya. Oh, keren. Iya, iya. Kalau ntar pasti ya udah ntar anxious terus nggak bisa tidur tuh, atau nggak tidur ngigo. udah gitu aja tuh. Kayak besok apa ini tidur ngigo. Untung ngigonya nggak macam-macam ya tidur. Dan geremet gigi tuh itu tanda orang nggak relax. Kurang meditasi, kurang kembali ke. Tapi itu tahu kan ya, sobat Clean Doctor ya, kalau tidur orang giginya itu ya Brook System ya, itu bikin gigi lo kan sebenarnya kan aus gitu sebagian. Ya di luar itu menurut gue ya tadi apa yang lo sampaikan itu maksudnya itu mungkin apa ya, orang nggak tahu ya, banyak ya, maksudnya nggak semua orang mau terbuka soal kayak gini. Cuman ini memang gue suka dari Bro Adri ini ya, dia tuh ciri khasnya tuh dia apa adanya. Nah lo sekarang gini deh, lo gimana caranya menemukan kreativitas? Ini sekaligus inspirasi juga buat sobat Clean Doctor sekarang yang mungkin ya dia sekarang lagi mentok atau mungkin dia lagi mikir nggak tahu nih mau bikin apa. Lo gimana caranya lo menemukan inspirasi dan kreativitas itu sehingga itu mengubah itu menjadi sesuatu lah maksudnya? Gue sih keep a note handy. Jadi anything yang interested buat lo dan aneh itu selalu gue catat. Oke. And then biasanya gue seminggu sekali habis gue nge-review catatan gue kayak, oh ini ternyata lucu ya, ini bisa gini, bisa gini. Gue orangnya udah nggak, dulu tuh iya tuh ada kayak dia mendekam nunggu wangsit jatuh dan segala macam. Yang jatuhnya pangsit tapi. Iya. Ternyata itu nggak work sih. Gue lebih percaya dengan metode-metode gitu yang konsisten. Jadi sama kayak olahraga gitu, lu bisa track. Once itu become the habit, lu lebih leluasa gitu. Cuma kan kadang-kadang orang kreatif sama disiplin tuh suka bertentangan, tapi I don't find it bertentangan sih. Nah, soalnya gini ceritanya, kalau misalkan kan orang kantoran identik dengan disiplin, orang kreatif kan ceritanya kerja bisa nggak pakai jam kerja tuh. Jadi kesannya tuh dia nggak ada kedisiplinan. Kalau sebenarnya mungkin lo justru harus lebih disiplin karena lo harus konsisten mengeluarkan ide gitu ya. Orang-orang yang menurut gue kerjanya ngawur, ya nggak tahu juga sih. Gue sih ngerasa kalau kerja ngawur dan ini kayak lu tuh cuma nunggu mood lu enak aja gitu. Kalau enggak lu nggak ini ya. Gue dulu juga gitu sih waktu masih muda aja. Tapi sekarang gue kayak kalau disuruh lembur jam 2 gitu, jam 3 gitu udah nggak bisa sih. Dulu sih bisa, sekarang. Oh sekarang jadi lu juga emang udah nggak mampu begadang lagi menurut lu? Iya, gue morning person. The latest jam 10, jam 11 malam tuh gue udah blow on banget sih. Tidur aja deh, lupain. Iya. Sama sih sekarang juga. Dulu waktu gue sebagai dokter umum itu kan gue harus jaga malam kan. Sekarang kan nggak selalu. Jadi gue akhirnya maksudnya lebih bisa tidur lebih nyenyak sih. Tapi sebenarnya emang sama sih. Kalau lo begadang itu kayak sebenarnya kan waktu istirahat lo berkurang dan lo maksudnya hormon-hormon stres tuh lebih nambah. Panjang kan jadinya kan. Ya itu nanti suatu waktu nggak tahu gimana akan jadi penyakit juga maksudnya ya. Atau makanya tuh ya menurut gue ya lo harus sehat lah bro. Banyak yang butuh lo soalnya. Di luar itu sebenarnya menurut gue ya, lu tuh salah satu orang yang konsisten dan disiplin. Soalnya maksudnya lu bikin yang kayak semacam perenungan di awal minggu aja, itu kan podcast lu ya. Maksudnya kan banyak ditunggu orang, maksudnya dan orang-orang yang relevan dengan apa yang mau lu sampaikan gitu. Ya kan, maksudnya lu gimana caranya bisa disiplin kayak gitu? Corner yourself. Jadi nama podcast awal minggu tuh bukan tentang makna, bukan tentang apa, itu tentang kayak ya udah gue janji aja gitu. Gue akan publish ini awal minggu. So it has no meaning sebetulnya. Itu cuma buat nge-corner diri gue, buat gue konsistensi itu jauh lebih baik daripada sok kayak mikirin terus kayak
dan udah lama dipikirin, yang keluar juga bukan yang avant-garde juga, jadi might as well Oke. you shoot more gitu, you miss more. Oke. Ini banyak pelajaran yang gue dapat ya dari dia ini ya. Gini, yang pertama tadi lo bilang bahwa lo tuh sebenarnya maksa diri lo untuk melakukan itu kan. Yang kedua adalah lo lebih mikirkan bahwa lo tuh pengen action gitu, dibanding cuma pikiran doang. Padahal sebenarnya maksudnya bidang kreatif itu dan masa orang-orang kreatif itu sebenarnya naturalnya menurut gue adalah orang-orang yang udahlah gue sembarangan aja gue gini mungkin Itu level cetek baru. gitu. Asik. Dia percaya diri bro gitu. Nah, jadi ini penting menurut gue. Nah sekarang kayak gue liat ini, lo sebenarnya gue liat adalah orang yang idealis sebenarnya. Orang yang idealis menurut gue, karena maksudnya lo termasuk bukan yang ikut wave aja lah gitu ya kan. Menurut gue. Tapi lo satu yang gue appreciate adalah lo salah satu pekerja seni yang aktif juga bikin sesuatu edukasi di Twitter misalnya. Lo bikin sesuatu yang maksudnya out of the box gitu. Ya lo, coba deh lo lihat deh ini ya tangkapan layarnya nih. Lo lihat nih. Nah, di sini lo sempat ngomong mengenai kayak lo pakai masker kan. Maksudnya masker kan sekarang jadi umum ya. Tapi kayak instead of buka hati lo gitu, lo kira kayak ini baru pertama lo gue buka masker gue. Lo kepikiran apa tuh kayak gitu? Ya gue memang punya banyak interest tentang domestik gitu ya, rumah tangga, masculine feminine relationship. Dan pada saat ada benda masker ini come into our life, conversation-nya akan jadi seperti apa ya? How ridiculous it can be gitu. Gue pengennya nulis sesuatu yang emang lu bisa lihat realitinya. Jadi instead of exaggerated sampai poin absurd, gue pengennya dekat dengan ini kayak lu konyol juga ya kalau gue dengar kayak aku baru sekali loh buka ini lebih cepat buat kamu kayak gitu ya. Ya udah observe aja kayak oke, gue tahu normal thing-nya apa, ada new things, oke, dan kita mesh, kita pikirin possibility situasinya kayak apa gitu, dan tiba-tiba sambutannya banyak banget dan semua orang kayak mulai mendengar kata-kata itu juga gitu. Ya karena itu realita. Iya. Sekarang tuh kalau beberapa tahun yang lalu kita mulai sadar bahwa ketika kita pergi dari rumah nggak bawa handphone tuh kayak gimana gitu. Sekarang tuh pergi dari rumah nggak bawa masker itu kayak udah gue nggak pakai baju rasanya gitu, kayak langsung balik lagi segera gitu kan. Maksudnya ya menurut gue sih itu memang bagian dari adaptasi kehidupan baru kan. Dan maksudnya lu menurut gue cukup sukses membuat orang tuh ketawa dan sadar gitu. Jadi artinya gini, ketika kita membuat orang kayak lu pakai masker ya, maksudnya kayak terdengar akhirnya kayak angin lalu, soalnya udah sering maksudnya. Tapi ketika lo menyampaikan dengan kayak gitu, kita udah kayak langsung pikir, oh iya masker normal sekarang gitu maksudnya. Ya itu makanya menurut gue smart gitu. Keren. Nah ini sekarang masalahnya kadang gini, orang tuh misalnya new normal itu, mereka mungkin berpikir bahwa dia berharap kembali ke masa normal yang dulu. Padahal new normal itu sudah ditekankan bahwa ini adalah sebenarnya kita menghadapi kehidupan yang baru yang kita anggap normal. Kayak dulu misalnya orang, kayak sekarang nih ya, menurut gue yang normal itu adalah ketika lo ketemu orang tuh udah mulai nggak lupa kalau kita harus salaman gitu. Kita ketemu orang kan rata-rata gitu kan, udah ingat. Malah kadang-kadang kalau orang salaman kayak loh apaan nih gitu kan. Gue juga tadi nanya kayak ini kita mau salaman apa mau jadi awkward. Ya soalnya itu memang normal sekarang kan. Menurut lo sekarang gini, di cara umum lah. Itu kan kalau gue kan mungkin banyak bergaul di rumah sakit, jadi gue nggak terlalu banyak tahu di luar. Menurut lo di luar ini apa yang orang anggap sekarang normal? Menurut lo yang sudah jadi hampir kebiasaan lah gitu, selain masker, salaman? Masker, salaman, duduk jarak-jarak gitu sih. Duduk jarak-jarak, benar ya. Benar-benar tuh mulai kayak, aduh gimana, sana. Iya. Kayak nggak nyaman. Foto. Kayak kalau foto juga. Iya, foto tuh juga jadi jauh-jauh semakin lebar. Iya, jadi sering wide angle gitu ya. Terus maksudnya ini apalagi ya? Ya kemarin Lebaran ya, nggak ada kumpul keluarga. Arisan keluarga dengan Zoom itu, aduh itu yang suffer ngajarin orang tuanya pakai Zoom sih menurut gua. Itu juga luar biasa sih, itu capek banget. Efek aja orang tua pakai Zoom ya benar. Zoom tuh aduh. Benar. Berantem sih. Ngajarin handphone gitu. Gini enggak bisa. Iya sama benar orang tua. Gitu ya baru-baru tuh. Jadi menurut lo emang maksudnya sekarang ini ya memang artinya kehidupan normal itu artinya mungkin kita harus siap juga kita nggak kembali ke zaman dulu maksudnya. Iya. Jadi normal itu ya kita harus adaptasi sih. Kayak lo kan kadang kan lagi nulis sesuatu dan lo mungkin akan berpikir ya mungkin dengan segala sesuatunya mungkin nggak bisa berhadapan langsung dengan penonton. Tapi ya harus dilakukan juga kan ternyata kan. Memang sih kalau misalnya kalau gue lihat
sekarang itu susahnya adalah pekerja seni itu tidak semua sudah melek teknologi digital. Sebaliknya penonton juga mungkin nggak semua sekarang udah terbiasa, ya kan? Tapi ya mau nggak mau, itu salah satu hal yang susah sih. Ya tadi mungkin buat live performances ya, any live performances yang memang mahal ya ternyata human interaction gitu. Dan kita take that thing for granted banget. Now begitu hilang baru kayak wah gila, kita ternyata segininya butuh interaction gitu. Gue juga sempat nge-tweet kayak orang-orang kan kebiasaan tuh ngaku introvert gitu. Oh iya oke. Terus begitu stay at home semua orang nggak betah. Ya berarti lu nggak introvert gitu. Gitu. Gue ada loh temen-temen gue yang introvert dan sangat happy dengan pandemi ini gitu. Tapi most of people tuh akhirnya kayak ya udah makanya jangan ngaku introvert gitu. Lo tau angka perceraian meningkat. Ya. Tahu, angka perceraian meningkat. Terus angka domestic violence meningkat. Iya. Kekerasan pada anak pun meningkat. Iya. Itu yang kemarin sedang dibahas karena pas sebelumnya Hari Anak Nasional ya. Jadi menurut gue mungkin saja bagi sebagian orang sebenarnya dia memang apa mungkin nggak layak atau nggak pantas atau nggak suka di rumah sebenarnya gitu kali ya. Kayak bilangnya makanya jangan posting aneh-aneh di kebagian itu. Iya kan, itu part of budaya juga sih sekarang menurut gue ya. Orang kan ya bahwa gue I'm fine gitu kan, kayak gitu ya. Nah, karena gini, sebagian orang mungkin sudah merasa bahwa ini hal yang membosankan sih. Ya even terus terang aja juga bagi orang-orang teman-teman dekat keluarga gue juga kadang-kadang mereka bosan sih. Jangankan bilang kayak dokter juga yang maksudnya tiap hari kayak gue sendiri ketemu pasien tuh emang harus pakai lengkap gitu kan. Nah sekarang orang-orang mungkin ada yang bersuara berbeda dengan yang lainnya. Ada beberapa teman-teman kita mungkin atau mungkin orang yang public figure, pekerja seni dan dia bilang bahwa oh ini sebenarnya nggak berbahaya virus ini. Atau mungkin dia bilang ini sebenarnya konspirasi dan atau apapun itu. Bagi lo sendiri seorang Adrian Kalbi, what do you think about that? Buat gua selalu di sisi free speech. Jadi anyone yang either bilang meremehkan penyakitnya atau bahkan melebih-lebihkan efek penyakitnya, menurut gue itu ya kebebasan literasi aja gitu. Dan bagaimana caranya ya pemerintah bisa memitigasi itu dengan baik. Karena my idealistic side ya gitu, gue jujur gue bosan banget public figure ngomongin tentang kesehatan. Gue bosan banget karena that's not your expertise gitu. I want you orang-orang lebih keluar di depan sana. I mean that's what happen kalau lu minta public figure untuk menggiring opini, either dia exaggerated atau kayak ya udah di bawah kenyataannya gitu. So nobody, nggak ada yang representing the truth-nya tuh apa gitu. I think we should stop relying on that gitu. Tapi maksudnya mereka mengekspresikan apapun stance-nya itu haknya mereka. Tapi kita juga harus punya pilihan di mana resourceful yang bisa dipercaya itu kebukti legitimasinya, dan kita kekurangan itu banget. Jadi berarti ya intinya berarti sebenarnya legitimasi itu sebenarnya apa ya, kayak lo kompeten nggak gitu, apa gimana maksud gue? Ya kompetensi dan ya bisa terpercaya ya gitu. Ya. Satu sebenarnya sih gue menghargai sih kalau orang bisa bicara apa aja, menurut gue ya, menurut gue. Betul. Hanya memang ketika lo seorang public figure, lo seorang influencer, menurut gue itu ada amanah tersendiri gitu. Ketika lo melakukan itu, berarti akan banyak orang mungkin yang ngikutin lo juga gitu. Betul. Ya, tapi kan susahnya kan karena dianya tidak betul paham, jadi lo juga nggak bisa ngarepin message-nya itu on point. Oke. Kalau boleh punya saran, misalnya gini, soalnya satu sisi gini, gue justru menghargai juga kalau misalkan ada public figure yang ngomong soal kesehatan, karena mereka membantu dokter untuk mengedukasi masyarakat gitu. Nah, tapi kan lo tadi meletakkan poin ada legitimasi, ada kompetensi dan lain, dan mesti lo tadi bilang ada seseorang yang bisa lo lihat sebagai acuan kali ya maksudnya kan. Jadi maksudnya as long as dia sebenarnya bisa mengetahui dia harus mengacu kemana untuk ngomong soal itu, sebenarnya mungkin nggak apa-apa kali, apa gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi gini, kalau ngomongin message kan tadi kan lo ngangkat concernnya gimana nih dengan orang yang ngangkat ini, misalnya mengucap ini konspirasi atau melebihkan efek keparahannya gitu. In terms of freedom of speech, buat gue itu haknya mereka. Iya, setuju. Tapi in terms of kalau lu butuh merefer terhadap sebuah kebenaran,
ya jangan ini dong yang dicari gitu loh. Oh ya, oke. Permasalahannya kita nggak punya opsi di mana orang-orang yang cukup terpercaya dan terakreditasi itu punya platform yang lebih besar daripada orang-orang ini. If only option itu ada, then other things ini jadi nggak matters. Oh iya benar. Other things ini nggak matters. Nggak equalnya di situ sih menurut gue. Iya. Ya kita ada sih satgas yang dari pemerintah yang ngomongin itu tiap hari kayak, tapi juga kan kita kayak ini orang gimana sih gitu kok ngomongin. Iya, oke. Tapi Gua itu akan percaya kalau dia nangis-nangis sih kayak. Nambah terus. Berita nggak ada yang denger gitu. Mungkin gua kayak oke, gua simpati deh sama dia. Tapi kalau dia mukanya datarnya kayak dia orang panik gak sih, kita mesti panik. Nah, oke, aku anggap ini satu saran yang bagus ya. Maksudnya kalau emang maksud gue, ya ini kan adalah suara masyarakat dan menurut gue itu adalah hal yang paling penting, sama kayak kita sama pasien. Menurut gue keluhan pasien itu adalah hal yang paling harus kita dengar sih. Soalnya kan dia ngerasa di tubuh gue gitu loh, ya kan? Iya, I think gue bukannya bilang kalau lu nggak punya expertise satu lu nggak boleh ngebahas hal itu. Boleh. Gue cuma berharap orang-orang yang ahli dalam bidang itu tersebut juga bicara lebih keras lagi. Gitu. Oke. Sama. Gue setuju banget sama lo. Seleb tuh kebanyakan nggak sekolah, men. Ngapain ikutin seleb? Nggak banyak. Apa akreditasinya nggak usah. Dia ngomong gitu, dia seleb juga sebenarnya. Iya. Tapi kan gue nggak ngomongin. Iya. Gue nggak berani ngomongin gitu, ngapain? Enggak, masalah maksud gue kan berarti legit loh, karena dia ngomong seleb. Tapi ya setuju. Tapi emang dia cerdas sih menurut gue. Jadi artinya lu boleh ngomong, tapi emang untuk suatu hal itu ya harus ada acuannya lah ya. Maksudnya ya River, dan maksudnya memang ini kritikan yang membangun juga buat kita nih dokter-dokter, bahwa emang kalau emang lu merasa bahwa lu yang diberikan amanah untuk bicara suatu kebenaran yang kompetensi lu, ya lu harus bersuara lebih keras lagi berarti. Berarti dia mau bantuin kita nih harusnya. Dia mau bantuin kita. Nah, sekarang sekarang kembali lagi ke pekerja kreatif yang menurut gue sekarang paling terdampak, dan sekarang justru yang paling banyak membantu edukasi mungkin pekerja kreatif juga yang sering diminta bantuan untuk hal kayak gitu. Maksudnya sekarang mereka banyak yang go online. Nah, Komika gimana? Ada rencana go online juga? Iya, kita udah mulai kan, maksudnya beberapa show di tape, kita Zoom meskipun dengan kendala dan segala macam gitu ya. Ya kita harus beradaptasi sih, lo kalau nggak adaptasi lo nggak survive, lo nggak mungkin anti progress gitu. Kalau gue dulu di Joggo gue bilangnya, lo nggak mungkin kalau di zaman batu temen lo udah nemuin api dan lo kayak ngotot, api apa itu api, nggak mungkin, lo pasti mati duluan kan. Iya benar ya. Nggak, dingin tahan aja, udah mati dia pasti. Api nggak berbahaya lagi. Gitu. Masa lo, ya gue berusaha untuk nggak resisten dengan progress. So sekarang kalau emang that's the way how to play the game, then you gotta adapt gitu. Nah, bagi pemirsa lu sendiri, pernah nggak ada yang kasih sesuatu gitu, komen apa, maksudnya ya mungkin dia berpikir mengenai, kan nggak semua orang juga berusaha adaptasi kan. Misalnya kan gue sebagai penonton nih, kan gue juga kan pengen lihat lu langsung kayak gini, ngobrol langsung, enak banget menurut gue. Ini hal yang nggak tergantikan juga sih sebenarnya gitu kan. Ya ada pasti kayak, ayo dong bang perform apa gini. Ya kita sekarang ngincer, kita nyoba ke daerah yang hijau ya gitu. Mungkin itu lebih bisa ini. Tapi kalau participate di udah yang merah atau bahkan hitam gitu sih nggak berani juga. Iyalah. Jangan dong, jangan ya. Kalau gitu mana tiba ya, Anda ini orang pekerja kreatif adalah orang-orang yang menurut gua sekarang paling membantu untuk kita relief dari kondisi ini. Karena sekali lagi kan semua orang setuju kalau dikatakan bahwa stres itu menurunkan imunitas. Berarti kalau menaikkan imunitas, nah lu harus denger nih komedian. Ya kan? Kalau itu komedian boleh ngomong. Boleh ngomong deh. Nah, sekarang maksud gue yang kalau gue pribadi gue akan dengerin lo walaupun lo ngomong dari online pun. Menurut gue itu thanks man. Ya. itu support gue buat pekerja-pekerja seni, karena menurut gue mereka sekarang juga berusaha kreatif untuk bisa tetap bangkit, survive, dan kita saatnya saling membantu sih menurut gue sih. Maksudnya ya kita bantu mereka juga, karena di zaman dulu nih sebelum pandemi nih ya, mereka adalah orang yang membuat kita tersenyum. Sekarang giliran kita membuat mereka tersenyum juga. Oke, sip. Thank you bro, menyenangkan sekali. Ya sip, nanti kita akan ketemu lagi mudah-mudahan sama, kalau beliaunya bisa diajak lagi ya sama kita ya. Kita ketemu di konsul santai berikutnya. Thank you banget lo, inspirasi lo dan kisah lo tadi, kejujuran lo, thank you banget semuanya. Gue harap ini keadaan semua getting better dan kita semua tetap senang-senang, happy-happy. Just lo biasa membuat kita kayak gitu juga. Oke, sampai ketemu lagi konsul santai berikutnya. Saya Dr. Damai, klik dokter. Goodbye.